sudah membahas tadi mengenai bagaimana koalisi-koalisi ini terbentuk ataupun juga hubungan-hubungan yang dekat saat ini. Kalau toh memang tidak bisa disebut sebagai koalisi yang diarahkan untuk bisa menuju ke pemilu 2024 mendatang. Tapi pasti di catatan tersendiri bagi Bang Ege. Kalau sebelum ke Bang Willy ya, mudah-mudahan sejalan dengan pikiran Bang Willy ini. Saya tuh bingung, artinya malam ini sebetulnya salah satu topik utama dari Apa Kabar Indonesia malam ini adalah pertanyaan serius publik ya. Kenapa kalau orang membentuk koalisi yang lebih dini ini ya atau lebih awal, walaupun sebetulnya kan pendaftarannya nanti di bulan September Betul, tahun 2023, betul. 1 tahun lebih lagi ya. Tidak waktu yang panjang itu sebetulnya kalau untuk persiapan calon presiden ya. Toh buktinya calon presidennya juga tokoh-tokoh yang ada di survei sudah keliling-keliling Indonesia. Pada faktanya demikian. Tapi bukan itu, pertanyaan penting malam ini adalah kenapa kalau orang membentuk koalisi pada hari ini seakan-akan dianggap bisa menggagalkan kesuksesan pemerintahan Bapak Jokowi yang akan berakhir pada Oktober 2024. Padahal kan itu dua hal yang terpisah. Partai-partai ini harus mempersiapkan calon-calon terbaik baik dari dalam ataupun dicari bersama dari luar. Itu kan koalisi begitu kan? Untuk mendapatkan calon terbaik di 2024. Di mana pada waktu itu Bapak Joko Widodo memang tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden. Kalau calon wakil presiden itu diskusi lain lagi. Jadi pertanyaan saya, mudah-mudahan nanti ini Bang Willy yang bisa jawab bersama dengan bapak-bapak yang terhormat ini. Kenapa setiap kali berbicara tentang koalisi harus segera koalisi ini untuk mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi gitu. Padahal kan ini dua hal yang bisa berjalan bersama-sama karena memang Pak Jokowi akan selesai pada 2024. Membentuk koalisi untuk menyiapkan calon presiden di 2024, kenapa harus seakan-akan diberi beban? Awas loh, jangan mengganggu pemerintahan yang saat ini loh gitu ya. Seakan-akan selalu ini kan gejala-gejala pasien rawat inap nih kalau menurut Rizal Ramli gitu ya. Nanti cari aja di Google seperti apa gitu. Baik, Mbak Willy mungkin bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Iya Putri, apa yang ditandaskan oleh Huda Effendi Ghazali sebenarnya ya itu kesesatan berpikir yang sangat fundamental. Karena memvis-aviskan antara satu sisi dan sisi yang lain itu menisbikan peran partai secara pokok. Tugas partai itu lahir dalam dua ranah sekaligus. How to govern, bagaimana memerintah, dan sekaligus bagaimana berkontestasi. Dan itu nggak perlu divis-aviskan ya. Jadi karena ini Pak Jokowi sudah 2 periode, tentu penegasan dari bertiga bersatu itu juga yang ditandaskan oleh Effendi Ghazali tadi ini mengatakan bahwasannya semua kemudian sudah mau meninggalkan narasi penundaan pemilu 3 periode. Itu juga sebuah angin segar untuk demokratisasi kita bahwasanya kembali ke kita untuk kemudian 2024 kita bersiap bersama untuk berkompetisi kembali. Jadi itu satu hal. Jadi saya sepakat dengan Ajo Effendi Ghazali tadi yang mengatakan justru kekeliruan kita memvis-aviskan ketika membentuk koalisi sedari dini ini kemudian mengganggu kinerja atau koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Saya dari awal sudah menandaskan itu. Nah, yang kedua adalah yang harus menjadi garis bawah kita Putri adalah kecuali Partai Mas Arya Bima, PDI Perjuangan, semua partai itu harus melakukan koalisi dalam proses pencapresan. Itu ke sebuah keniscayaan posisi. Maka kemudian proses penjajakan itu biar kita tidak terjebak dalam rezim elektoral atau rezim elektabilitas yang kata Ajo Effendi tadi, ini partai-partai terlalu membebek kepada posisi elektabilitas capres, maka kemudian penjajakan itu menjadi sebuah keniscayaan untuk kemudian terjadi bukan hanya berbagi calon atau berbagi suami atau berbagi istri di ranah itu, tapi adalah berbagi gagasan untuk membangun konsep pemerintahan ke depan. Apa yang kemudian perlu dilanjutkan dari pemerintahan Jokowi, apa yang kemudian perlu dikoreksi, apa yang kemudian ditambah, maka kemudian sharing gagasan antar yang direpresentasikan dari silaturahmi ketua umum partai, silaturahmi dari petinggi-petinggi partai, itu adalah proses penjajakan yang kemudian harus diturunkan pada level gagasan sehingga chemistry-nya terjadi bersama-sama. Jadi biar kita tidak hanya tergantung, kalau koalisinya rentan, kalau hanya tergantung pada figuritas semata-mata. Nah ini yang dibutuhkan sedari dini dan saya sekali lagi melihat
kalau koalisi itu terjadi jauh-jauh hari, sedini mungkin itu akan lebih baik untuk pemerintahan yang ke depan. Baik, Itu Putri. ya, baik. Berikutnya kami juga berikan kesempatan kepada baik itu Kang Yandri dan juga Mas Arya untuk bisa memberikan pandangannya yang terakhir penutup juga singkat-singkat. Silakan Kang Yandri. Ya, sekali lagi kita menyambut baik apapun bentuk silaturahminya, dan itu ciri khas bangsa ini yang memang sering bersilaturahmi, berdiskusi, ketemu. Itu bagian cara kita untuk menghadapi banyak persoalan. Nah, memang kalau ada efek dari itu persoalan politik tahun 2024, ya nggak masalah juga. Karena memang sekarang ini walaupun tahun 2024 itu katanya masih 2 tahun, tapi bagi partai politik sudah sangat dekat. Maka perbincangan, ngobrol-ngobrol, mengintip satu sama lain, siapa capresnya, bagaimana visi misinya, bagaimana konsep koalisinya, saya kira dari awal diperbincangkan secara dini tidak masalah. Baik. Nah, tapi memang untuk mengarah kepada siapa pasangan calon wakil presidennya tentu masih jauh. Nah, bagi PAN sekali lagi kami punya hubungan baik dengan semua partai politik, dan PAN melalui mandat penuh Rakernas telah memberikan mandat pada Bang Jul untuk melakukan komunikasi tersebut. Mudah-mudahan Mbak Viola dengan komunikasi seperti ini, koalisi yang kita harapkan itu benar-benar bisa menjawab apa yang dimau oleh rakyat. Baik. Nah, memang banyak sudah calon. Salah satu saya yang belum sebut tadi ya ada Ketua Umum Golkar, ada kalau di PAN ada Bang Jul dan banyak yang lainnya. Maka sekali lagi terima kasih kita kepada anak bangsa yang sudah mau berkhidmat untuk maju sebagai capres maupun cawapres. Baik, singkat Mas Arya. Iya, tadi ditanya karena PDI Perjuangan dengan Ibu Mega. Saya katakan bahwa timing yang tepat, saya kira Ibu Mega tahu persis kapan harus penjajakan dan kapan harus bentukan koalisi. Bukan berarti kemudian hal-hal yang menyangkut penjajakan di antara partai politik itu adalah hal yang negatif. Karena threshold 20% dan kemenangan 51% adalah bentuk kesepakatan politik supaya ada koalisi yang menunjukkan representatif calon yang mempunyai legitimasi secara nasional atau calon presiden yang mendapatkan legitimasi sejak dicalonkan itu mempunyai dukungan yang cukup kuat secara merata elektabilitasnya. Jadi kita sangat memahami, saya sangat mengerti betul jangan sampai koalisi di persimpangan jalan misalnya dengan 0% misalnya. Saya kira 20% adalah satu jumlah yang cukup representatif atau hampir kurang lebih 100 kursi lebih yang itu merupakan suatu jangkar legitimasi secara nasional. Dan itu adalah hal yang positif kalau saat ini diadakan suatu penjajakan. Itu saya kira hal yang positif karena dalam penjajakan itu akan bicara persoalan bangsa yang paling mendasar sampai yang paling tidak mendasar, kemudian bagaimana visi, misi, kebijakan, program itu akan dibicarakan tanpa harus mengatakan bahwa saat ini adalah koalisi itu sesuatu yang harus diputuskan. Saya kira bukan hal yang negatif. Menurut saya sepakat dengan Kang Willy maupun Kang Ege bahwa penjajakan saya kira menjadi hal yang wajar dan keniscayaan dalam proses pilpres di Indonesia, saya kira itu. Kita dapatkan pesannya Mas Arya, singkat saja penutup. Singkat sekali, 7 September 2023, dekat itu sudah akan ada pendaftaran calon presiden. 14 Februari 2024 sudah akan terpilih presiden baru. 20 Oktober akan ada serah terima jabatan presiden. Itu harus dihadapi oleh Pak Jokowi maupun para pendukungnya untuk dengan tenang menerima orang-orang mulai menjajaki, mencari calon presiden yang terbaik buat bangsa Indonesia. Dan untuk mencegah kabinet yang besar sekali dengan jumlah yang besar, ditambah lagi dengan wakil menteri di sana sini, kita ingin kabinet profesional untuk meneruskan legasi Pak Jokowi. Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali atas kehadirannya. Terima kasih sudah memberikan pandangan. Kang Yandri, terima kasih sudah berkenan bergabung. Mas Arya Bima juga, Bang Willy juga terima kasih sudah memberikan informasi dan juga pandangannya. Yang pasti kita akan tunggu tentunya. Ya, masyarakat akan menantikan ini ke depannya seperti apa komunikasi politik yang terjalin antara partai-partai politik ini. Akankah kemudian terbentuk koalisi-koalisi berikutnya dan siapa figur-figur capres yang kuat yang menonjol yang akan disodorkan oleh partai-partai politik tersebut. Kita nantikan saja, timingnya harus pas kalau kata tadi Mas Arya Bima. Dan kami akan kembali dengan kabar-kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini.